Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu bertatap muka kembali via Zoom guna untuk membaca kalamnya Allah dan juga memperbaiki bacaan kita belajar karena lillahi taala. Baik, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di dalam bulan yang juga tidak kalah berkahnya daripada bulan Ramadan. Bulan Syawal punya keberkahan sendiri. Maka sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan yang lalu dan juga Allah tidak mengharamkan kemurahan hati, kemurahannya Allah, kasih sayangnya Allah juga di selain bulan Ramadan. Artinya di bulan-bulan yang lain juga Allah tidak mengharamkan kemurahannya, tidak mengharamkan eh, kasih sayangnya, dan juga tidak mengharamkan rahmatnya Allah kepada kita turun hingga bertemu bulan Ramadan nanti. Baik, Alhamdulillah, semoga ibu bapak yang lainnya, saudara-saudara kita lainnya bisa eh, saling kunjung mengunjung di bulan ini. Masih sampai akhir Syawal, Alhamdulillah kita hari ini masih di 12 Syawal, 11 Syawal. Insya Allah masih ada di 19 hari lagi untuk bisa mengambil keberkahan Syawal. Dan yang paling tepat adalah melanjutkan puasa 6 hari. Sehingga kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa 30 hari full dan juga ditambah 6 hari bulan Ramadan sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Karena diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini bahwasannya siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan 1 hari maka akan mendapatkan seperti 10 hari pahalanya. Maka kalau kita hitung 10 hari pahala, 1 hari berpuasa di bulan Ramadan dikalikan 10 hari, maka 30 hari kita berpuasa sama dengan 300 hari. Jadi 300 hari sama dengan 10 bulan. Maka 6 hari lagi untuk menutup 2 bulan, yang sisanya sampai hingga 1 tahun penuh, maka bisa ditutup dengan 6 hari berpuasa Syawal, maka sehingga pahalanya full menjadi 1 tahun penuh. Semoga kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesanggupan, kemudahan untuk melanjutkan puasa di bulan Syawal, 6 hari Syawal terakhir nanti. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan sedikit daripada pembahasan muqaddimah jazariyah kita dan alhamdulillah sudah sampai masih di dalam pembahasan mat. Yang akhir pembahasan kita terkait dengan hukum mat far'i. Hukum mat far'i yang dijelaskan karena asbab alif sudah kita selesaikan. Maka sekarang kita lanjutkan hukum mat far'i karena asbab sukun. Karena asbab sukun. Ya, kita kemarin mempelajari bahwasannya mat menjadi mat far'i karena dua sebab. Pertama karena alif, kedua karena sukun. Kalau tidak ada sebab dua faktor ini, maka dia akan menjadi mat asli. Nah, baik, karena kemarin asbab faktor yang pertama karena alif kita sudah menyelesaikan. Di sana ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil, ada mat badal juga. Dan sekarang insya Allah karena kita bahas bab menjadi mat far'i karena sebab sukun. Sukun karena sebab sukun dibagi kepada dua. Yang pertama sukun asli, yang kedua sukun arid. Maka hari ini malam ini kita bahas terkait dengan sukun asli. Apa itu sukun asli? Sukun asli adalah sukun yang terjadi sukun karena tidak ada faktor apapun. Misalnya sukun arid itu berarti sukun yang terjadi karena ada faktornya. Apa faktornya? Bisa jadi karena waqaf. Nah, itu namanya sukun arid. Maka kalau kita katakan nanti kita bertemu dengan mad arid li sukun.
Nah, kenapa dikatakan mat arid? Arid itu artinya KW. Arid itu artinya palsu ya, bukan asli. Kenapa dia dikatakan mat arid li sukun? Karena faktor diwakofkan, makanya dia menjadi mat. Kalau tidak diwakofkan, maka tidak menjadi mat far'i. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sukun yang asli. Sukun yang asli. Sukun yang di sini yang dimaksud bisa jadi sukunnya adalah sukun idgham dan juga bisa jadi sukunnya sukun izhar. Bagaimana maksud sukun idgham? Sukun idgham itu maksudnya adalah yang ditandai dengan tasydid. Itu sukun idgham. Kalau misalnya sukun izhar, itu adalah sukun yang ditandai dengan sukun biasa, bukan dengan tasydid. Sukun jazam, ya, sukun jazam. Kata Imam Al-Jazari, falazimun in jaa ba'da harfi mat sakinun halaini wa bitulli yumad. Maka disebabkan karena sukun asli itu ada dua mat yang turun daripada sukun asli. Apa itu? Mat lazim. Yang pertama, mat lazim kalimi. Dan juga mat lazim harfi. Dua-duanya menjadi sebab sukun. Maka mat lazim kalimi itu adalah mat lazim yang apabila tanda mat atau huruf mat di depannya ada bertemu dengan huruf sukun. Huruf sukun. Kalau mat lazim kalimi bedanya dengan mat lazim harfi. Mat lazim kalimi bertemu di depan huruf mat dengan sukun idgham. Berarti dia ditandai dengan tasydid. Kalau mat lazim harfi, setelah huruf mat dia bertemu dengan sukun jazam. Sukun jazam. Maka atau dinamakan dengan sukun izhar. Kita mempelajari kemarin bahwasannya yang dikatakan idgham berarti bukan izhar, ya. Jadi maksudnya setiap huruf yang bertasydid dikatakan idgham. Setiap huruf yang sukun dikatakan izhar. Baik, kalau kita lihat contoh mat lazim kalimi musaqqal atau musaqqal kalimi. Mat lazim musaqqal kalimi. Ini kurang kelihatan sepertinya. Ya Allah, kemana tadi? Sudah kelihatan kata tadi barusan. Kurang kelihatan ya, Pak? Udah tadi udah oke kok tadi yang barusan tadi. Di waktu digedein udah kelihatan. Oke. Aduh. Oke, yang kiri kan itu ya. Yang kiri udah kelihatan. Digedein aja tuh. Mat Kelihatan. lazim musaqqal kalimi adalah mat yang setelahnya, Nah, ini kelihatan. ini agak buram sedikit Ya, ya. tapi Mat udah yang kelihatan. setelahnya, setelah huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, itu yang gampang. Kalau gampangnya kita mencerna, huruf setelah huruf mat atau ditandai dengan tanda mat. Tanda mat seperti tanda bentuk pedang, ya. Maka setelahnya bertemu dengan huruf yang bertasydid atau dikatakan dengan huruf sukun izhar, sukun idgham. Maka ketika bertemu dengan sukun idgham dikatakan mad lazim kalimi musaqqal. Yang dikatakan dengan mad lazim, hukum panjangnya tetap harus 6 harokat. Itu mad lazim. Namun perhitungannya mad lazim 6 harokat. Ada yang mengatakan 6 harokat itu sama dengan 6 huruf yang sama. Misalnya kita membaca at-tammatu. Jadi to-nya yang dipanjangkan menjadi 6 harokat sama dengan 6 huruf to. To, 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 to. 6 kali to, maka sama dengan 6 harokat atau 6 ketukan.
Ada juga yang mengatakan 6 harokat itu bisa dikatakan 6 hitungan secara matematis agak sedikit lama. To, 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 to. Nah, itu hitungannya para yang menghitung secara matematis. Namun kalau kata Syekh Aiman Suwaid, 6 harokat itu sama dengan kita membaca huruf to, huruf yang dibaca panjang sama dengan 6 kali yang dibaca cepat. To, 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 to. Nah, begitu adalah huruf yang dibaca dengan panjang 6 harokat. Maka kalau dibaca at-tammatu udah 6 harokat. As-sakhah 6 harokat. Tahadduna 6 harokat. Waladdallin. Tapi adapun kalau yang secara sistematis, yang secara matematis hitungannya agak lebih lambat. At-tammatu itu biasanya yang diambil oleh para kori-kori. Ya. Namun kalau yang dikatakan lazim dia mesti 6 harokat, mesti 6 ketukan. Baik itu yang dihitung secara matematis ataupun dihitung secara non matematis. Kalau dihitung, yang penting tidak menyimpulkan bahwa mad lazim itu boleh di bawah 6 harokat atau di atas 6 harokat. Itu yang salah. Mad lazim itu artinya wajib. Wajib 6 harokat. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Namun, mad lazim kalimi mukhaffaf nanti ada keringanan. Maka dikatakan mad lazim kalimi mukhaffaf. Lazim di sana nanti bisa diberikan ya 2 harokat. Ada yang mengatakan 2 harokat, ada yang mengatakan boleh 4 dan juga boleh 5 harokat. Ada yang mengatakan sama saja mad lazim kalimi musaqqal dengan mad lazim kalimi mukhaffaf itu sama panjangnya. Namun bedanya kita mengatakan tadi, bedanya adalah mad lazim musaqqal kalimi dengan mad lazim mukhaffaf kalimi itu perbedaannya adalah yang satu bertemu dengan huruf bertasydid, yang satu bertemu dengan huruf yang jazam. Maka kalau ini bertemu dengan huruf jazam, ini mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalau bertemu dengan tasydid seperti mad lazim harfi, mad lazim kalimi musaqqal, maka seperti di kalimat waladdallin setelah huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Itu mad lazim musaqqal kalimi. Adapun mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal itu juga menjadi mad karena sukun. Namun kita tidak bahas malam ini, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kita fokus pada mad lazim musaqqal kalimi dengan mad lazim mukhaffaf kalimi. Baik, kita baca secara bareng-bareng terlebih dahulu. Boleh dibuka mikrofonnya. Mad lazim musaqqal kalimi kita bacakan at-tammatu. Silahkan. Madu. Yeay. As-sakhah. Silakan. Tahadduna. Baik. Setiap huruf yang idgham ditahan lebih lama sejenak, dia punya sifat tawasud harus ada 1 harokat paling minimal. Tahad tahan tahaduna. Silakan. Waladhdallin. Silakan. Baik. Membaca mad lazim musaqqal kalimi tidak perlu ada yang harus dinabar. Ada yang harus
sentak, tidak perlu. Dolin. Kebanyakan mat lazim kalimah musaqqal. Ini orang-orang di sekitaran kita biasanya banyak membaca seperti itu. As-sakhah. Nah, kalau kita belajar bersama guru kita itu pasti ditegur kalau membaca seperti itu. Karena menambah satu huruf. Jadi harusnya ditahan saja, tidak perlu disentak. As-sakhah. Sokhkoh tahaduna. Tidak perlu tahad. Nah, kalau sudah seperti itu maka menambah satu harokat lagi. Tahadzuna wala dhallin. Baik, kita berpindah kepada mat lazim harfi, mat lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf, mukhaffaf itu artinya ringan. Jadi bacaannya lebih ringan daripada mad lazim musaqqal kalimi. Kalau musaqqal adalah berat. Setiap ada tanda mad bertemu dengan huruf sukun jazam setelahnya, ini sukun jazam namanya, maka itu dinamakan dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Cara membacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan kalau mencari suatu pendapat yang sahih, para ulama mengatakan ulama qurra banyak membaca 6 harokat juga sama seperti mat lazim mukhaffaf, mat lazim musaqqal kalimi. Al-ana, silahkan. Baik, sekali lagi. Al-ana. Baik, terus kemudian al-ana wa qad asaita. Silakan. Ya. Di dalam qiraat kita Imam Asim terkait dengan mat lazim ini ada mat lazim yang khusus, sehingga di dalam qiraat kita ada yang mengatakan ini juga mat farqi. Kenapa begitu? Karena mat farqi di sini adalah menunjukkan bahwasanya untuk membedakan antara 2 hamzah yang bertemu di dalam satu kalimat. Maksudnya ini hamzah satu, ini hamzah kedua. Seharusnya di sini adalah satu hamzah saja harusnya. Tetapi hamzah pertama, hamzah kalimat yang satu, yang satunya, dia masuk ke dalam satu kalimat. Al-ana itu satu kalimat. Namun hamzah yang satunya lagi itu namanya hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Kalau misalnya kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu apakah? Apakah? Nah, itu adalah pertanyaan. Maka ketika bertemu 2 hamzah ini di dalam kiroat yang lain itu disebutkan dengan tasil. 2 hamzah bertemu disebutkan dengan tasil. Adapun di dalam kiroat kita Imam Asim, riwayat Hafiz yang kiroat Hafiz ini itu disebutkan juga dinamakan juga dengan tasil hamzah. Namun tasil hamzah yang ada pada kita itu khusus di mat lazim kebanyakan atau dinamakan dengan mat farqi. Kalau membaca itu mat farqi, maka membacanya boleh membaca dengan 2 harokat. Bagaimana cara membaca 2 harokat? Dengan menggabungkan 2 hamzah. Jadi kita membacanya al-ana, al-ana dengan mensentakkan salah satunya. Nah, kalau ini membaca al-ana itu cara membaca dengan cara mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalau kita mau membaca dengan cara tasil hamzah, maka cukup 2 harokat tetapi dengan ada nabar. Nah, kalau di sini boleh ada nabarnya yang disentak salah satunya.
Al-ana, al-ana, dua harokat tapi dengan cara mensentakkan salah satu hamzah. Itu disebutkan dengan tasil hamzah. Maka di dalam kiroat kita, tasil hamzah itu di dalam Al-Quran khusus pada kalimat ini saja. Ya. Kalimat al-ana. Hanya pada surah Yunus ayat 51 dan juga surah Yunus ayat 91. Nah, selain itu tidak ada tasil hamzah. Baik, itu yang dapat kita paparkan pada malam ini. Mungkin ada yang perlu ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan atau ya ada yang ingin menambahkan silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlambat tadi. Kalau yang az-zakaro ini sama sebenarnya, sama dengan ini Ustaz ya. Ada Allah, saya lupa di surat apa, tapi ada di az-zakaroin. Iya. Qul Itu sama. az-zakaraini. Nah, itu juga dinamakan dengan mad qul Lazim. az-zakaraini. Sebenarnya kalau dibacakan secara lazim itu adalah mad lazim kalimi musaqqal. Tapi boleh dibacakan dengan cara tasil. Boleh dibacakan dengan secara tasil. Kenapa? Karena dua hamzah yang bertemu di dalamnya. Qul az Qul pada dasarnya adalah tulisannya qul a'adz-dzakaraini. Qul a'adz-dzakaraini. Ada dua hamzah di situ. Maka boleh dibacakan dengan tasil. Boleh dibacakan dengan tasil. Afwan, Oke. ada beberapa yang dibacakan dengan tasil. Eh, Kalau kalimat al-ana kalau tidak salah hanya pada pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Kemudian yang lainnya di ayat yang disebutkan oleh Pak Doni tadi qul adzakaraini. Dan juga ada satu lagi eh, kalimatnya Allahu dan saya lupa di depannya, tapi nama Allah, 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 itu di surat Allah. apa ya Pak Doni ya? Lupa saya Ustaz. Kemarin saya Oh, sempat nanya juga di kebetulan di Aduh, sini. Ustaz, hukum di hadis Al-Fusilat 44, Ustaz. di mana? Di surat Al-Fusilat Fusilat, ya. ayat 44. Fussilat ayat 44. 44. Oke. Fussilat ayat 44. Fusilat timbang. Kelewatan. Kelewatan. Baik, coba saya searching saja. Fussilat. A'jamiyun wa 41. Arabiyyun. 41. Itu Iya, di ayat sini ini. ya. Ya, A'jamiyun wa Arabiyyun. Ini juga tasil ya. Ini yang saya maksud tadi. Kak, yang disebutkan sama Pak Doni tadi bukan ini ya? Bukan. Kalau Fusilat itu 41, Tat. Surat Iya. 41. Surat Oh, 41. Fussilat ayat 41. Ya, surat Tapi 41. Oh, kalau 44 ini ya. Ayatnya ini di ayat benar. 44 juga ada. A'jamiyun wa Arabiyyun. Ini juga tasil. Ya, jadi dibaca dengan cara a'jamiyun wa Arabiyyu. Fussilat ayat 41. Saya 41. lupa. Oh, lupa ya. Bukan. Lupa saya juga. Nggak ada. Lupa. Ada, mungkin bukan 41 kali ya. Ya. Insya Allah nanti kalau kita ketemu di kalimat Ya. Allah. Allah ya Pak ya. Allah terus dekat situ juga nggak salah, dekat
dekat Dzakarain itu juga di dekat Oh, surat dekat dengan sebelumnya misalnya. baik. Nanti Satu coba surat saya sebelumnya. baik. Nanti coba saya carikan. Insya Allah Ustaz. Ya Allah nanti Nanti beberapa kalimat yang dibacakan tasil insya Allah akan saya tampilkan di pertemuan selanjutnya insya Allah. sama Ustaz. Pak Baik, Ustadz, untuk baik silakan. Pak Ustadz, Bismillah. Yang ini Pak Ustadz yang Fusilat 44 tadi itu ada Zamiyun. Itu Al-Zami. di bawahnya Betul? ada huruf apa? Betul? Bagaimana? Di bawahnya ada huruf apa tuh? Yang di bawahnya. Ada nggak? Yang mana ya? Yang ini? Zamiyun. Ya Fusilat 44. Ya. Walau ja'alnahu, terus ada Jamiyu. Nah, itu kan di Betul. bawahnya ada huruf apa? Nggak ada? Di Kok bawahnya ini Itu? cuman ada huruf hamzah, satu hamzah, satu alif. Iya, Iya. tapi di bawahnya kok ada tulisan huruf Arab kok di saya ya? Hasil, Oh, hasil itu tasil. Tasil itulah itu. Tasil. itu yang diberikan tanda tulisannya tasil, ya. Tasil. Tasil. Nah, itu Di juga di sini Indonesia tuh, juga yang di Indonesia iya biasanya. dibaca, makanya itu cara membaca tasil Oh, kalau adalah di dengan Madinah nggak cara ada ya? Nah, di Mina iya. nggak ada. Jadi kalau Ustaz, ini bahkan ditandai dengan hamzah yang seperti ini nih, ada sifernya. Kalau di screen itu ada sifernya, ada tanda-tandanya macam-macam ya. Kalau di mushaf yang lain mungkin langsung ditulis di bawahnya tasil. Oh iya, Itu ini adalah mah ini Indonesia. bacaan gharib, bacaan Ya, gharib yang ada luar biasa. di dalam bacaan kita. Maka kalau kita bacakan dengan cara menggabungkan dua hamzah sekaligus atau dua alif, membacanya jamiyun, tadi tidak dibaca jamiyun, tidak salah. jadi Langsung di digabungkan syarat gitu ya Ustaz ya. jamiyun. Jamiyun. Ya, Ah, jamiyun wa arabi. Itu cara membaca tasil. Tetapi kalau kita melihat di qiraah yang lain itu justru mereka lebih banyak tasilnya, ya. Seperti di kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula di dalam surah Ad-Duha. Ada qiraat Qalun yang membacakan yang mentasilkan keduanya. Walala walala dia baca digabungkan antara la dengan hamzah. Walala khiratu walala antara la dengan hamzah itu ada gabungan. Walala khiratu khairul laka minal ula. Itu kalau bacaan lainnya. Nah, Ada yang kalau bilang bacaan kita minal tidak dulu. terlalu sulit, ya, bacaan kita itu tidak terlalu ribet. Ya, justru alhamdulillah kita mayoritas di negeri kita itu tersebar dakwah bacaannya, bacaan riwayat hafaz yang gampang untuk dipelajari. Tidak ada bacaan-bacaan yang aneh-aneh istilahnya. Kalau bacaan yang lain itu harus benar-benar dipelajari karena di dalam satu kalimat dibaca tasil, tapi nanti di kalimat yang sama namun tidak dibaca tasil. Nah, itu makanya harus perlu benar-benar membaca Al-Quran dengan mempelajari kaidahnya harus lebih kompleks daripada bacaan kita. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Ustaz, Ya, silakan. itu di surat Al-Qiyamah 27 ya. Wakila man saktah, jadi berhenti Ya. 2 harokat, rok. Itu ini kan kalau dari ini ikhfa ya. Di mananya yang ikhfa Pak Dari Kalau- man Aikar? roknya itu kan ada jeda 2 harokat, Pak Ustaz. Ya. Ini hukumnya apa? Waqila man Man itu ya. berhenti dulu, tapi Nah, tetap tidak bernapas, menahan napas 2 harokat. betul. Saktah. Ya, Rok. betul. Saktah tadi. Maka Ada kalau ditanyakan apa hukumnya di sini? Iya, Gitu, betul. Pak. Iya. Kalau hukum Sakta di itu ya. kalau hukum di tempat yang sakta, seharusnya nun sukun bertemu dengan ro apa hukumnya, Pak?
Ihfa. Harusnya Idgham. idgham Idgham bila gunnah. Bila Oh idgham iya, bila idgham bila gunnah gunnah. Iya, seharusnya. betul, idgham bila Ya, gunnah. idgham bila gunnah. Maka kalau idgham bila gunnah harusnya ya biasanya kalau idgham bila gunnah ya nun sukun bertemu dengan ro. Ya, kalau nun sukun bertemu dengan ro, justru sukunnya kalau idgham bila gunnah kita sebutkan kemarin apa namanya? Idghamnya idgham apa? Idgham kamil. Kalau yang selain saktah ya. Kalau Ya. selain saktah dia langsung masuk waqila marraq harusnya. Iya. Tapi karena dia saktah, ulama menyebutkan setiap huruf nun yang sukun bertemu dengan huruf apapun dan dia saktah, maka dia jadi izhar. Kalau ditanya apa hukumnya, ini izhar. Bukan karena dia bertemu hurufnya ada huruf ro di depan, karena bukan huruf ro itu kan bukan huruf izhar. Iya benar. Tapi dia dihitung apa? Waqilaman seakan-akan setelah man itu waqaf. Maka dinamakan dengan izhar. Kalau ulama mengatakan ini izhar. Hukum di saat saktah ada nun sukun atau ada mim sukun maka dinamakan dengan izhar. Nah begitu. Kecuali dia tidak ada saktah maka baru berlaku hukum sesuai dengan hukum-hukum yang kita pelajari di dalam tajwid. Begitu Pak Ikar. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, ini alhamdulillah bagus Anomali. pertanyaannya. Iya. Sehingga ini jarang biasanya yang menanyakan apa hukum ketika saktah, terjadi saktah. Jadi dibacanya gimana? Bagaimana Ibu? Jadi dibacanya gimana? Cara bacanya kalau Iya. saktah itu adalah berhenti sejenak tapi tidak mengambil nafas yang baru. Waqila man raqa. Pause. Waqila man raqa. Harus ada jeda, namun tidak boleh mengambil nafas yang baru. Itu namanya saktah. Insya Allah nanti akan di ujung bab kita akan pelajari beberapa bacaan-bacaan yang gharib di dalam bacaan riwayat Hafiz. Kalau Berapa di detik surat, berarti? di surat Al-Mutaffifin juga sama ya, Pak Ustaz ya? Betul. Mutafifin juga Saktah. kalau tidak salah di sana ada kalla idza apa ayatnya Kalabal. kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun itu ya. Nah, itu juga dinamakan dengan sakta, berhenti sejenak tanpa mengambil Bernafas. nafas yang baru. Berhenti Baik, sebentar tanpa ada nafas. kurang lebih ada 10 tempat kurang lebih saktah di dalam di dalam bacaan kita. Insya Allah akan kita pelajari nanti di akhir bab Jazariyah. Baik, ada lain? Insya Allah kita kalau enggak kita langsung masuk ke dalam sesi talaki.